warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pos? Kita bertemu kembali dalam podcast dan kali ini podcast kita luar biasa karena kita langsung live dari Denpasar, Bali. Dan kita punya tamu yang juga istimewa. Dia adalah salah satu agen pos yang cukup punya prestasi di PT Pos Indonesia dan sudah ada di samping saya Bismo Aryabowo, seorang tamu yang akan kita ajak bincang-bincang tentang bagaimana asal muasalnya sehingga agen posnya dapat tumbuh demikian luar biasa. Baik, kita perkenalkan dengan tamu kita, Bli Hendy Harpadi. Assalamualaikum, Mas Bismo, apa kabar? Pemilik dari Agen Pos The Plus. Alhamdulillah, secara nggak sengaja Sobat Pos kita ketemu di Bali. Alhamdulillah. Benar-benar tidak kita persiapkan sehingga kita manfaatkan untuk menggali lebih jauh bagaimana perkembangan dari Agen Pos Plus milik dari Bli Hendy. Siap. Bli Hendy, saya itu sebenarnya sudah cukup lama dengar nama Bli Hendy ini dan saya sangat bersyukur sekali pada akhirnya bisa ketemu bahkan secara fisik di Denpasar, Bali. Banyak orang pengen tahu sebenarnya bagaimana asal muasalnya sehingga Bli Hendy ini bisa menjadi agen pos dan akhirnya bisa menjadi salah satu agen pos kebanggaan dari PT Pos Indonesia. Bisa diceritakan dari awal seperti apa sejarahnya? Baik, Kang Bismo, saya panggilnya Kang Bismo saja ya. Ya alhamdulillah buka agen itu dari tahun 2017 ya. Sebelumnya saya juga seorang pekerja wira swasta, Kang Bismo. Jadi saya kerja beberapa kali gonta-ganti ya di perusahaan milik asing karena di Bali ini adalah pariwisata, jadi banyak perusahaan milik asing. Jadi di situ waktu saya bekerja pada zaman itu ngomongin gaji itu lumayan Pak, gitu ya. Cuman kerja keras, nggak kerja ya sebulannya dapatnya segitu aja gitu. Jadi saya mulai ada kegundahan dalam hati gitu ya. Dan kebetulan karena kita Muslim Pak, anjuran Nabi kita itu kan di antara 9 pintu rezeki, dari 10 pintu rezeki 9 diantaranya itu adalah berwirausaha gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 mendapat informasi tentang agen pos. Kebetulan juga ya orang tua juga ayah saya juga seorang pekerja di kantor pos. Saya memberanikan diri untuk berwirausaha. Awal mulanya tidak sebesar sekarang Pak ya. Jadi awal mulanya itu saya masih ingat betul di bulan pertama omset saya tuh hanya ratusan ribu Pak. Gitu. Tapi yang namanya dasarnya bersyukur Pak ya. Kalau bersyukur itu ibaratnya akan ditambah nikmatnya, itu yang saya rasakan Pak di bulan berikutnya bertambah jadi 1.500.000. Saya masih ingat betul Pak. Hingga pada suatu titik pada saat itu di agen pos sendiri diberlakukan ketentuan-ketentuan Pak. Mulai omset yang sekian gitu kan, kalau di bawah sekian harus ditutup. Nah itu pernah saya alami Pak. Saat itu pernah kita di target omset per bulan harus 2 juta. Nah, sedangkan waktu itu kita belum sampai Pak. Tapi karena niatnya positif, alhamdulillah kesampaian terus Pak. Akhirnya target itu terus naik jadi 20 juta dan kita bisa melampauinya juga gitu. Nah, kalau berbicara tentang tempat Pak, terus terang ke beberapa deputi atau tamu-tamu pejabat-pejabat yang pernah hadir Pak, itu mungkin nggak menyangka Pak, tempat kami itu di dalam perumahan. Tidak strategis sama sekali, seperti itu. Jadi mungkin secara tempat itu tidak prospek Pak, ya, seperti itu. Cuman apa yang kami lakukan agar bisa mendapatkan omset yang luar biasa. Nah di Bali ini kebetulan target pasarnya itu adalah pariwisata dan internasional Pak. Mungkin kalau di daerah Jawa itu mungkin pasarnya itu adalah domestik, ya mungkin marketplace itu luar biasa ya kalau di Jawa. Tapi kalau di Bali ini budayaannya berbeda, ialah pasar internasional. Sama juga ada marketplace-nya Pak, seperti itu. Cuman pendekatan-pendekatan yang kami lakukan itu ialah melalui sosial media Pak. Zaman sekarang memang sosial media itu sangat berdampak sekali. Jadi terakhir saya bertemu dengan Bapak Dirut kita Pak, Bapak Faisal Rahmat Jumadi, itu berpesan gitu ya. Di zaman sekarang ini barang siapa yang menguasai teknologi maka
dia akan menguasai pasar, dan itu betul sekali Pak. Jadi yang pada saat itu yang saya lakukan itu adalah pendekatan menggunakan sosial media. Nah, ketika saya mendapatkan satu pelaku UMKM yang ada di Bali gitu, ternyata pengirimannya itu masih belum ada yang maintenance gitu. Mungkin sekali dua kali dia datang ke PT Pos Indonesia mengirim barang, tetapi tidak di maintenance dengan baik. Nah, saya hadir di sana Pak untuk menawarkan jasa layanan dari PT Pos Indonesia. Ternyata disambut baik Pak dengan layanan-layanan yang kita berikan. Nah, biasanya apa yang kita lakukan, treatment yang kita lakukan ke customer itu salah satunya seperti ini Pak. Mungkin kalau customer mau ngirim barang ke loket, pas di loket collecting di kantor pos, itu biasanya semua serba sendiri Pak. Mulai dari nulis formnya dan segala macamnya, ini kita bantu Pak. Cuman kan kalau kita bantu nuliskan juga kan salah Pak. Kalau ternyata ada penulisan nama dan segala macam kan bisa fatal ke petugas loketnya. Nah, kita bantu namanya customer existing ya, maksudnya dia repeat melakukan pengiriman, kita bikinkan form Pak secara digitalisasi. Ya, jadi bisa melengkapi nama, terus alamat, nomor telepon, segala macam di Excel, terus kita mail merge ke Microsoft Word dan kita bisa printkan formnya. Jadi rapi sekali Pak gitu. Jadi mungkin agen pos lain ada yang melakukannya, cuman kita bisa menghemat waktu Pak. Yang tadinya dia cuma ngirim 10 barang untuk nulis form dan juga packing menggunakan flyer, itu bisa makan 2-3 jam Pak untuk 10 barang. Dan kalau kita di agen Post The Flash karena menggunakan sistem digitalisasi tersebut, bisa sehari itu 100 pieces yang kita kerjakan Pak. Itu sih awal mula dan apa yang kita lakukan ke customer. Begitu juga pick up. Mungkin di PT Pos Indonesia sendiri juga melakukan pick up Pak ya. Cuman kalau di kami di agen Post The Flash tidak kenal waktu Pak. Bahkan tengah malam pun sampai jam 12 malam, jam 1 malam ya kita pick up Pak. Seperti itu. Itu hal-hal yang kita lakukan ke customer. Dan alhamdulillah sampai detik ini per bulan kemarin kita mencapai agen pos terbesar nomor 2 nasional Pak dengan nilai omset sekitar 700 juta. Beli, ini kan masih muda ya Beli ini, umurnya berapa tahun? Kemudian kok bisa mau memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur sementara banyak anak-anak muda yang lain cenderung maunya bekerja di sebuah perusahaan besar, punya gaji. Sementara ini kan tidak mudah nih. Membangun jiwa entrepreneur nih gimana ya waktu itu awal mulanya sehingga saya lebih baik menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur daripada harus menjadi seorang karyawan. Kira-kira moment of truth-nya di mana ketika itu? Alhamdulillah Kang Bismo, sekarang usia saya di 32 tahun. Memang sebelumnya saya juga seorang pekerja ya, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Cuman yang saya sampaikan tadi itu ada kegundahan hati saya gitu ya. Jadi bekerja keras ataupun tidak bekerja keras itu sudah terpatok tuh setiap bulannya sekian. Jadi ada rasa ketidakpuasan dalam diri gitu. Dan kenapa memutuskan gitu. Memang sebelumnya selama bekerja dan bahkan kuliah pun saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan wirausaha gitu. Dan alhamdulillah jodohnya adalah di agen Post The Flash ini gitu. Dan kalau kita melihat ya dari awal meniti karir agen Post The Flash sampai sekarang ini, memang di awal itu banyak rintangan-rintangannya. Yang tadi saya bilang omset hanya sekian gitu kan, sampai kemarin terakhir mencapai 700 juta itu memang proses itu yang saya nikmati gitu. Jadi ketika saya bekerja keras, hasil yang saya dapatkan besar itu memiliki kepuasan yang luar biasa sehingga dalam berwirausaha ini saya menjadi adiktif ya, jadi tergila-gila gitu. Jadi kalau saya bekerja keras, hasilnya sekian, ya setiap bulannya jadi ada motivasi untuk mencapai target-target yang sudah saya patokan sendiri. Seperti itu, Kang Bismo. Kalau dukungan keluarga seperti apa ya kira-kira? Apakah salah satu motivasinya juga dari keluarga, Beli Hendy? Ya benar sekali Kang Bismo, itu bukan salah satu ya, bahkan salah 2, salah 3, dan salah banyak kita. Kebetulan memang dari keluarga ayah saya dan juga dari keluarga ibu saya juga rata-rata semua adalah wirausaha gitu. Ada yang berwirausaha optik. Nah, kalau di Bali sendiri itu keluarga ibu ya kebanyakan itu usahanya adalah mebel gitu ya. Jadi saya sempat melihat langsung gitu ya, namanya orang berwirausaha itu banyak ya menghasilkan ya, bila dibarengi dengan keuletan dan kedisiplinan. Seperti itu, Pak. Beli, sekarang ini kan banyak persaingan ya, artinya jasa seperti pos ini kan banyak sekali di luar. Bagaimana Beli mengatasi kompetisi seperti itu
Sementara ini kan pemain-pemain baru banyak sekali. Dan apa kiat-kiatnya sehingga bisa tetap bertahan dengan tetap menjadi agen pos yang kompetitif lah bagi para pesaing itu. Betul sekali. Jadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, treatment yang kita lakukan ke customer ya, yang mungkin tidak didapatkan di kompetitor-kompetitor kita atau bahkan di teman-teman agen yang lain yang mungkin yang bisa diikuti ya. Pertama yang tadi masalah form gitu ya. Kalau menulis sendiri itu bisa memakan waktu yang cukup banyak gitu. Terus kalau misalnya kita bantu secara digitalisasi. Maksudnya ini waktu di pick up itu ya dituliskan? Waktu penulisan formnya, Pak, form untuk dikirimkan itu kan harus oleh customer. Nah itu kita bantu tuliskan menggunakan digitalisasi. Jadi customer itu pada prinsipnya itu kan berjualan di marketplace, Pak. Di marketplace itu sudah ada data mentah yang bisa mereka tarik ke Microsoft Excel. Nah itu mereka masukkan data tersebut di data Excel yang sudah kita siapkan. Itu mudah sekali Pak, namanya digitalisasi. Jadi dia kirim email, kita convert dari Microsoft Excel menggunakan mail merge ke Microsoft Word, itu kita bisa printkan formnya. Jadi yang mungkin 10 form yang dia tulis sendiri itu bisa makan waktu sampai 1-2 jam gitu Pak ya, untuk dengan proses packing segala macam, kita sehari itu bisa 100 pieces langsung dikirim Pak. Dan ini dimulai sejak kapan? Dari awal Pak. Dari awal Sudah kepikiran, karena saya juga orangnya pemalas Pak ya. Kalau saya berpikir untuk nuliskan juga sendiri malas Pak. Jadi saya pikirkan cara mudahnya apa. Nah saya temukan cara seperti itu. Kemudian yang pick up juga Pak. Nah pick up mungkin di teman-teman lain juga lakukan Pak. Cuman kita nggak kenal waktu. Kadang-kadang customer kita besok pagi dia harus keluar kota, minta di pick up-nya jam 1 malam baru selesai, ya kita layanin Pak, istilah seperti itu. Nah itu treatment yang kita lakukan, dan kita juga sesekali gitu dengan customer kita Pak, kita lakukan entertain Pak. Kadang-kadang kita jalan-jalan bareng-bareng atau enggak kita makan bersama di luar. Nah itu kan kompetitor kan mungkin jarang sekali melakukannya Pak. Jadi kedekatan secara emosional itu kita dapat Pak. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nawarin dari kompetitor ataupun dari teman agen lain misalnya seperti itu, dia sudah terlanjur nyaman Pak di kita. Terlanjur sungkan kan? Sudah terlanjur sungkan seperti itu Pak. Jadi sobat, ternyata malas itu membuat orang kreatif. Betul. Bahkan sampai sekarang Pak. Sampai sekarang kalau hidup para pemalas. Bli, ini kan masa pandemi tentu berdampak ya, tidak hanya kepada bisnis pos, tapi hampir semua bisnis, apalagi Bali ini saya dengar dulu sempat menjadi satu pulau tertutup karena semua alat angkut atau alat transportasi tidak boleh masuk dan keluar dari Bali. Apa yang dirasakan ketika hal itu terjadi pada agen pos Flash? Betul sekali Kang Bismo. Jadi ketika pandemi terjadi, kita juga sempat mengalami ya, di bulan pertama namanya pandemi terjadi itu sempat mengalami shock market ya. Jadi saya ingat sekali itu bulan Maret itu di agen Pos Flash sendiri mengalami penurunan Pak. Cuman itu sebulan aja, tapi di bulan berikutnya kita langsung melejit. Saya ingat sekali hampir 500% kenaikannya Pak. Karena memang jangan salah, bisnis agen Pos ini itu sangat apa Pak ya namanya, sangat betul-betul prospek lah seperti itu Pak, karena salah satu bisnis yang tidak terpengaruh oleh segala kebijakan pemerintah di masa pandemi itu adalah bisnis kurir seperti itu. Jadi pergeseran kebudayaan juga yang tadinya orang berbelanja secara offline ke toko-toko beralih ke online gitu ya. Jadi sekarang itu anak-anak muda bahkan orang tua sekalipun gatel tangannya pingin melakukan belanja online Pak, dan itu berdampak sekali dengan bisnis agen pos itu sendiri. Jadi selama pandemi bisnis agen pos ini justru tidak berdampaknya justru positif. Di saat bisnis-bisnis lain mengalami penurunan, bisnis agen pos ini yang salah satunya yang melonjak tinggi Pak, seperti itu. Nah ini ada lagi yang unik nih kalau di Bali nih menurut saya Beli ya. Di Bali ini kan pasti customernya di antara sekian banyak customer ada para bule ya. Nah apakah untuk yang bule ini ada juga kiat-kiat khusus meyakinkan mereka supaya juga bisa menggunakan jasa pos, khususnya yang untuk internasional ya. Jadi kiriman-kiriman internasional itu seperti apa treatmentnya, khususnya untuk yang orang-orang asing ada atau sedang berlibur di Bali? Ya Kang Bismo, jadi yang saya ceritakan tadi itu 90% adalah treatment saya kepada tamu-tamu tersebut, seperti itu. Jadi customer kami, Kang Bismo, kalau bule itu dia lebih ke kepercayaan, trust gitu. Jadi komitmen yang saya jaga.
Jadi ketika saya janjikan misalnya dia butuh barangnya di pick up jam 5, maka sebelum jam 5 saya sudah harus ada di sana. Nah, di situ nilai kepuasan dari customer Pak, kalau bule ya seperti itu. Beda mungkin dengan kita kan jam karet ya, mungkin janjian jam 5 bisa datangnya jam 6. Nah, kalau bule itu lebih khusus treatmentnya, dia lebih komitmen kalau misalnya. Kalau dibagi berapa persentasenya bule sama orang domestik pelanggannya? 70-30. Ya, di domestik 30. Bule, jadi dominan orang bule. Dominan orang bule, karena emang Bali ini kan pasarnya internasional Pak. Jadi dominannya adalah pasar luar negeri. Seperti itu. Kebetulan saya juga ada treatment juga customer kita itu dari Kanada Pak. Itu kalau sehari itu kalau misalnya minta pick up 3 kali, maka 3 kali kita lakukan Pak. Jadi kesanggupan dan juga komitmen kita. Jadi kepuasan itulah yang menjadi tolak ukurnya daripada customer itu Pak. Gitu. Dan kadang kalau misalnya customer kita janjikan misalnya jam 2 gitu ya, kita molor jam 3, ada sudah rasa kekecewaannya Pak, dan mungkin dia akan mencari alternatif lainnya. Seperti itu Pak, kalau treatment kita ke customer luar negeri lebih ke sananya Pak, komitmennya kita seperti itu. Kalau ngomong soal seorang pengusaha itu kan pasti ada naik turunnya ya Bli. Kira-kira kalau selama mulai dari tahun 2017 tadi sampai saat ini, ada nggak fase-fase di mana capek betul atau merasa aduh kok kayaknya kita berat banget, itu bisa diceritakan titik-titik suatu masalah yang dianggap besar untuk bisa bertahan dalam bisnis ini, itu ada nggak selama masa menjadi agen pos? Ya, paling kalau dari kita menjalani bisnis agen pos ini Pak ya, kalau titik terberat itu ya paling saat ada komplainan ya. Jadi kalau misalnya kita barang sampai yang seharusnya 5 hari, terus kena ada persoalan di custom dan segala macam seperti itu, juga hal-hal yang menyulitkan kita di lapangan seperti itu. Karena kan kalau di custom kan memang di luar tanggung jawab kurir Pak ya. Nah, di samping itu juga di lapangan itu sering juga terjadi customer kita itu saya punya cerita Pak dengan customer ya, tamu Rusia Pak. Nah, ketika kita maintenance barangnya dia ngirim sudah banyak gitu kan, dengan modal kepercayaan tadi Pak, sudah sampai banyak lah istilahnya gitu. Akhirnya dapat tagihan itu hingga puluhan juta. Nah, kadang-kadang di situ dia kaget Pak, tiba-tiba ngelihat tagihan sekian, akhirnya bayarnya agak susah. Itu kan mempengaruhi cash flow dari bisnis ini Pak ya. Nah, itu paling titik-titik terberatnya yang seperti itu yang saya rasakan. Jadi ya, banyaknya juga customer juga menjadi problematik ya Pak ya gitu ya. Mungkin kalau modalnya kuat ya jadi nggak masalah Pak. Tapi kalau misalnya pas modalnya pas-pasan ya seperti itu. Jadi seneng sekaligus kadang-kadang senap gitu ya. Ya, jadi mereka ya. Di saat yang berbarengan Pak, yang biasanya kita maintenance satu customer itu misalnya 30 juta misalnya Pak ya, tiba-tiba rame naik 3 kali lipat misalnya, kan kita harus ngemodalin dulu Pak bisnis. Nah, itu kadang-kadang juga bikin mumet Pak ya, tapi alhamdulillah dengan doa juga Pak ya, terus saudara juga banyak kan kayak gitu ya, bantuan dari segala arah Pak, yakin aja dengan pertolongan yang di atas. Kalau ini kenaikan tarif yang tiba-tiba, kan suka ada komplain juga terkait dengan tarif misalnya. Betul sekali Pak, itu mungkin bisa juga jadi masukan, boleh Pak ya. Gitu. Jadi kalaupun ada penyesuaian tarif mungkin bisa diinfo sebulan sebelumnya Pak, sehingga customer kita juga ada persiapan. Yang namanya marketplace kan sudah kadung diposting, sudah terlanjur diposting, misalnya biasanya ngirim 500 gram nilainya sekian, tiba-tiba nah kita kadang-kadang telat dapat informasi Pak dari pusat itu. Jadi per hari ini nih kita dapat informasi mulai besok ada penyesuaian tarif. Nah, di situ mendadak. Nah, itu mulai kita terima komplain Pak. Tapi karena memang dasarnya seperti tadi saya sampaikan di awal, kita treatmentnya sebelumnya sudah baik gitu Pak. Dan kita komunikasi pelan-pelan ya, akhirnya customer mengerti juga Pak. Gitu. Karena memang di kantor pos sendiri itu masih menjadi salah satu pilihan terbaik dan utama Pak, di samping kompetitor-kompetitor lainnya Pak. Seperti itu. Beli terakhir dari saya. Siap. Jadi, saya ingin apa yang mau disampaikan oleh Beli terkait dengan supaya agen pos di ke depan makin berkembang, dan yang kedua bagaimana supaya makin banyak anak-anak muda itu mau memperjuangkan kemandirian melalui jalur kewirausahaan atau entrepreneur. Karena ini kan di masa pandemi seperti ini kan justru momennya ya, karena saya tahu bahwa banyak PHK dan sebagainya. Yang itu berdampak kepada lapangan pekerjaan. Betul. Nah, kira-kira apa pesannya Beli terkait dengan dua hal itu?
Ya, jadi memang betul kita sebagai kaum milenial ya harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi gitu. Kalau mau memutuskan untuk berwirausaha pun kita harus melihat situasi dan kondisi. Contoh yang tadi masa pandemi, apa sih bisnis yang kira-kira masih bertahan di masa pandemi? Oh ternyata agen pos, karena bisnis kurir ini tidak terpengaruh oleh segala kebijakan pemerintah misalnya gitu. Mungkin bisnis lain harus work from home ya, tapi karena kita bisnis kurir, mau nggak mau kita harus tetap mendelivery kiriman. Jangan-jangan jualan makanan juga ya selama ini? Enggak juga sih Pak, gitu. Nah kemudian sekarang juga anak muda saat ini tuh di kaum milenial tuh yang digandrungin tuh adalah jet-jet Pak ya. Banyak sekali orang yang mencari AdSense Pak dari akun YouTube, Instagram, apakah dari TikTok dan segala macam, itu pun bisa menjadi sumber penghasilan kan seperti itu. Dan ada juga orang yang berjualan itu menggunakan sosial media Pak, dari akun TikTok itu kan di zaman yang sekarang itu adalah hal yang unik namun menjadi suatu kebutuhan Pak. Nah gitu, itu mungkin kalau... Jadi sekarang sudah jadi YouTuber atau TikToker apa? Ada rencana Pak, ya ada rencana gitu. Kebetulan karyawan-karyawan kami Pak, rekan-rekan kami yang bekerja. Oh iya, berapa jumlahnya karyawannya? Sampai saat ini sih kurang lebih 10 orang Pak, gitu. Jadi hampir semua itu doyan TikTokan Pak, gitu. Jadi ya mau pengaruh juga sih Pak ke bisnisnya Pak, karena kan mengiklankan dengan hal yang unik itu kan menjadi perhatian Pak untuk masyarakat seperti itu. Satu lagi saya lupa, saya dengar kan Beli ini kan juga melakukan take over terhadap KPC optimalisasi yang sore hari dia biasanya tutup, sekarang di take over. Kalau boleh tahu sejak kapan dan KPC-nya mana saja yang di take over? Baru satu Pak, ini pengalaman pertama kami juga yang kami bakal optimalisasi itu adalah KCP Kantor Pos Sanglah Pak. Itu lokasinya kalau Bapak tahu itu ada di tengah mall gitu, di tengah mall, cuman kita rubah konsepnya Pak, karena dia ada di tengah mall. Sorry, ini yang 21 Mall itu? Betul, di level 2. Jadi sobat 21 Mall itu adalah tempat di mana Bali Philately Expo juga dilaksanakan, yang sekarang hari ini akan diresmikan, betul ya? Betul sekali. Nah, jadi hari ini kami di Denpasar itu juga akan menghadiri peresmian KPC Sanglah take over, begitu ya? Optimalisasi perpanjangan jam layanan di KPC Sanglah. Betul. Yang berada di 21 Mall. Di level 21 Mall. Ya, jadi karena itu di mall akan sayang sekali kalau misalnya tidak dioptimalisasi. Nah, kalau misalnya Bapak melihat ya situasi dan kondisi desain interiornya sebelumnya, sekarang itu lebih kekinian Pak. Kita rubah konsepnya, menyesuaikan lah dengan tempatnya Pak di tengah-tengah mall. Jadi di sana kita bikinkan beberapa spot Pak. Jadi ketika orang masuk ke kantor pos, mungkin dia merasa bukan di kantor pos Pak, tetapi ada beberapa ornamen yang menunjukkan oh kalau dia ada di kantor pos. Seperti itu. Jadi desain interiornya sudah kekinian sekali Pak. Jadi ada beberapa spot yang mungkin tempat tunggunya itu konvensional Pak ya, menggunakan kursi-kursi besi, kita rubah dengan konsep kayak mini cafe gitu Pak, semi cafe seperti itu. Jadi lebih casual gitu. Jadi memang target pasarnya tidak hanya orang tua Pak ya, tetapi juga kaum milenial Pak, anak-anak muda. Dan kedepannya di sana juga kita akan proyeksikan sebagai tempat pusat gitu ya, pengembangan kreativitas anak muda. Entah kita nanti akan mengajak kerjasama universitas-universitas ternama di sini gitu kan Pak, juga sebagai tempat yang mengembangin usaha Pak, termasuk kita perkenalkan dengan usaha agen pos ini Pak, seperti itu. Oke Bli, makasih luar biasa. Terima kasih Kang Wismo. Ya nanti kalau saya ke Bandung izinkan saya mampir ya Pak ya. Siap. Oke, sukses ya. Terima kasih Kang Wismo. Sahabat Pos, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Bli Hendy Hertiadi, sesuatu yang luar biasa, pengalaman-pengalaman Kang atau Bli Hendy ini tentu bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua bahwa di tengah pandemi ini ternyata masih banyak peluang dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Sampai bertemu kembali dengan podcast berikutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.